Hello Technolovers! Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Papua merupakan salah satu daerah prioritas pembangunan. Berbagai infrastruktur dihadirkan sebagai langkah konkret untuk memperkuat ekonomi masyarakat Papua. Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Jokowi penting untuk Papua, Papua penting untuk Jokowi. Lantas, seperti apa bentuk perhatian pemerintah terhadap Papua? Nah, berikut ulasannya. Pemerintah terus mengeksplorasi berbagai pembangunan di Papua di berbagai sektor. Pengembangan berbagai industri diharapkan tidak hanya membantu kemajuan Papua, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu perkembangan yang dapat dikenali menyangkut perluasan infrastruktur. Sebut saja Stadion Bangkit Papua dan Jembatan Yoiteva yang berdiri megah di Papua. Papua juga terlibat dalam penyelenggaraan 20 Pekan Olahraga Nasional diselenggarakan. Pembangunan juga dirasakan oleh penduduk Papua seperti yang dikatakan Anis Wayang, warga kampung Welerek di Kabupaten Yalimo yang memuji pembangunan jalan di Papua. Bahkan nih, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala meminta kepada masyarakat umum agar tidak memandang sebelah mata terkait sikap Indonesia pada Papua dan Papua Barat. Dia menilai pemerintah sudah memberikan perhatian besar kepada wilayah yang kini sedang terjadi insiden di Manokwari. Ia mengatakan subsidi untuk wilayah tersebut diberikan lebih besar dari penghargaan yang diberikan PT Freeport. Dari sektor ekonomi juga banyak mengira bahwa Indonesia yang mengambil sumber daya alam atau SDA. Pendapatan besar itu berasal dari Freeport, dan untuk gas, royaltinya sekitar 20 triliun dolar. Tapi negara, pemerintah mengalokasikan hampir 100 triliun rupiah untuk anggaran pembangunan dan subsidi. Jadi Papua didukung penuh guys. Nah, berikut beberapa pembangunan di era Jokowi. Jalan Trans Papua. Jalan Trans Papua merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh provinsi di Papua terbentang, dari kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di Provinsi Papua Selatan, 4.330,7 km. Dari total panjang tersebut, 3.259,45 km terbagi di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Dataran Tinggi, Provinsi Papua Selatan, dan 1.070,62 km di Provinsi Papua Barat. Jalan Trans Papua merupakan infrastruktur pembangunan penting antara wilayah kedua provinsi, termasuk yang jaraknya jauh. Menurut beberapa sumber nih, pembangunan Jalan Trans Papua dimulai pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto dengan nama Jalan Trans Irian Jaya. Proyek yang dimulai pada akhir 1980 ini dibagi menjadi 3 jalur, Nabire Ilaga, Jayapura Oksibil, dan Merauke Digul via Buli. Namun, sumber lain mengklaim bahwa jalan ini hanya dimulai dengan Presiden BJ dimulai dari masa pemerintahan Habibie hingga sekarang. Pembangunan infrastruktur di Papua telah menjadi prioritas pemerintah berdasarkan pada penciptaan pemerataan, pengurangan kesenjangan pendapatan dan ketimpangan antar daerah, serta penurunan harga yang tinggi di setiap daerah. Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie, Jalan Trans Papua yang berhasil dibangun mencapai panjang 3.851,93 km hingga Februari 2017. Pada 2015, pemerintah di Papua membangun 169 km jalan baru, dan pada 2016, 231,27 km jalan baru telah dibangun. Untuk tahun 2017, pemerintah menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 143,35 km, sehingga total panjang persimpangan menjadi 3.995,28 km. Dengan demikian, sisa jalan beraspal sepanjang 334,79 km diharapkan selesai pada 2019. Hingga Maret 2017, jalan sepanjang 3.850 km atau 2.390 mil telah diselesaikan dan semua jalan dijadwalkan selesai pada tahun 2018. Tetapi pembangunannya ditunda pada akhir tahun 2018 karena konflik bersenjata. Dan kabar terbarunya, seluruh proyek ini akan selesai pada tahun 2024 mendatang. Jembatan Panjang Hamadi Holtekat. Jembatan ini merupakan jembatan pertama di Indonesia yang dirancang untuk tujuan wisata. Berkat jembatan ini, kota Jayapura menjadi pintu masuk tepat di sebelah negara tetangga, Papua Nugini.
Jembatan ini akan memudahkan masyarakat mencapai kawasan Koya atau Arso yang menjadi target pengembangan industri ke depan. Perlu diketahui juga bahwa pembangunan jembatan Holtecam juga merupakan jembatan pertama yang diturunkan penuh dan terjauh sejak menempuh jarak 3.200 km dan membutuhkan waktu penyelesaian selama 28 hari. Jembatan sepanjang 1.328 meter, termasuk jembatan utama sepanjang 732 meter, membentang di Teluk Yauteva dan menghubungkan kota Jayapura dengan Kabupaten Muara Tami, Provinsi Papua. Kemudian waktu tempuh dari kota Jayapura menuju perbatasan Skau telah pendek dari sebelumnya 2,5 jam menjadi 60 menit. Menurut Presiden Jokowi, jembatan tersebut bertujuan untuk menciptakan titik ekonomi baru di dalam dan sekitar Jayapura karena dapat memperpendek jarak antara kota Jayapura dan Skowi serta memangkas waktu setengah dari 2,5 jam menjadi 1 jam. Pembangunan jembatan ini diresmikan pada Juli 2019 lalu. Infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat. Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Presiden Joko Widodo membangun 6 infrastruktur yang diresmikan pada Oktober 2016, antara lain pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Oria Genyam 2 kali 10 MW, 2 kali 1 25 MW, dan Genyam 70 kV. PLTA Wayana Jayapura High Voltage Airline sepanjang 174,6 km. Selain itu, juga ada saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 70 kV Holtecam Jayapura sepanjang 43,4 km sirkuit, Gardu Induk Waina Sentani 20 MV Ampera dan Gardu Induk Jayapura 20 MV Ampera. Bandara Sentani. Bandara Sentani terletak di kota Sentani, Kabupaten Jayapura, dan berjarak kurang lebih 40 km dari pusat kota Jayapura. Bandara ini merupakan bandara terbesar di Papua dan pusat utama pedalaman Papua sebelumnya. Bandara tersebut merupakan bandara kelas 1 yang kemudian mengalami beberapa peningkatan di berbagai fasilitas seperti perpanjangan landasan pacu, perluasan tempat parkir, apron, dan lain-lain untuk mendukung tujuan yang telah dicanangkan pada tahun 2017 menjadi bandara internasional. Selain itu, sebagai bagian dari transformasi bandara menjadi bandara internasional, beberapa proyek pembangunan dilaksanakan seperti perluasan terminal kedatangan, keberangkatan domestik dan internasional, bea cukai, karantina, dan banyak fasilitas lainnya. Pembangunan jalan perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR sedang membangun jalan perbatasan Indonesia-Papua Nugini sepanjang 1.798 mil dari Merauke hingga Jayapura di Provinsi Papua. Membangun perbatasan ini juga merupakan rencana Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa di bawah negara kesatuan dan membuka isolasi daerah terpencil, mengurangi biaya mahal dan kualitas hidup masyarakat. Salah satu jalan perbatasan yang dikerjakan adalah Jalan Oksibil Towe Hitam Ubruk Jayapura sepanjang 5,52 km. Pekerjaan konstruksi akan dimulai dari kilometer 15,5 hingga kilometer 21,2 di kawasan Gunung Bintang. Tantangan pembangunan jalan perbatasan di Papua adalah kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, dan cuaca. Selain itu, ketersediaan bahan bangunan juga terbatas di Papua. Penyelesaian batas ini direncanakan pada akhir 2019. Nah, itulah tadi ulasan seputar pembangunan yang dilakukan Jokowi untuk Papua. Tapi, ngomongin soal pembangunan nih, kenapa ya Papua masih masuk 10 daerah termiskin di Indonesia? Menurut Teknolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you!